Gue baru aja tutup telepon dari nyokap. Suaranya masih sama, lembut, tapi makin kerasa ada nada rindu yang coba beliau sembunyiin. Pas nyokap nanya, "Kapan pulang, Nak? Makan yang bener ya di sana." Rasanya tenggorokan gue langsung tercekat. Gue cuma bisa jawab, "Nanti ya, Bu, kalau kerjaan udah agak longgar." Padahal mah gue tahu urusan di sini nggak ada habisnya. Jujur aja, jadi anak rantau itu capeknya bukan cuma di badan, tapi di hati. Kadang gue ngerasa jahat banget. Gue di sini sibuk ngejar mimpi yang bahkan belum kelihatan ujungnya. Sementara orang tua gue di kampung makin menua. Ada rasa bersalah yang gede banget setiap kali gue denger kabar kalau ada saudara yang sakit atau ada acara keluarga yang gue lewatin gitu aja. Bukannya gue gak mau pulang, sumpah, gue pengen banget balik. Tidur di kasur lama gue, makan masakan rumah yang gak ada tandingannya. Tapi setiap kali gue lihat saldo ATM atau inget cicilan yang belum lunas, kaki gue langsung kaku. Gue tahu, kalau gue pulang sekarang tanpa hasil apa-apa, itu cuma bakal nyakitin mereka lebih dalam. Gue gak mau pulang cuma bawa badan doang. Gue pengen pulang bawa perubahan buat mereka. Jadi ya udah, rindu ini gue simpen rapet-rapet di kantong jaket. Gue telan lagi rasa sepi ini sendirian. Gue harus kuat, karena gue tahu doa mereka itu yang bikin gue masih bisa berdiri tegak di kota orang meski badai lagi kenceng-kencengnya. Gue rela gak pulang sekarang, supaya suatu saat nanti gue bisa ajak mereka hidup lebih enak tanpa perlu mikirin besok makan apa. Bicara soal duit, gue kadang pengen ketawa miris. Di sini, gaji gue itu cuma numpang lewat doang. Begitu masuk ke rekening, hitungan menit kemudian udah lari ke kosan, bayar tagihan sama jatah bulanan yang wajib gue kirim ke rumah. Sisanya, ya pas-pasan banget buat gue bertahan hidup sebulan ke depan. Gue harus jadi ahli matematika dadakan, cuma buat nentuin hari ini boleh makan pakai telur atau cukup pakai kecap doang. Tapi yang paling berat itu pas momen lebaran. Pas temen-temen kantor udah pada pamer tiket mudik atau sibuk packing barang, gue cuma bisa diem di pojokan meja kerja. Gue milih buat gak pulang. Kenapa? Karena tiket mudik itu mahal banget. Belum lagi kalau gue pulang, uang yang harusnya bisa buat benerin atap rumah ibu malah habis cuma buat ongkos di jalan. Gue inget banget malam takbiran tahun lalu. Pas suara takbir mulai kedengeran dari masjid deket kosan, gue cuma duduk sendirian sambil makan mie instan. Gue video call rumah, lihat mereka lagi masak rendang dan kumpul keluarga. Pas nyokap nanya, "Kok gak bisa pulang beneran, Nak?" Gue cuma bisa bohong bilang kalau kerjaan lagi numpuk banget dan dapat lemburan gede. Padahal mah, gue cuma mau uang tiketnya gue kirim aja buat mereka belanja baju baru. Sakit sih asli. Ngelihat jalanan Jakarta sepi dan gue ngerasa jadi manusia paling sendirian di dunia. Tapi setiap kali gue ingat kalau uang yang gue simpen itu bisa bikin ibu senyum di hari raya, rasa lapar dan rasa sepi gue tiba-tiba hilang gitu aja. Gue rela nahan selera, gue rela gak pakai baju baru, asal mereka di kampung gak ngerasa kekurangan. Buat gue, kebahagiaan mereka itu bonus paling gede yang gak bisa dibayar pakai gaji seberapapun. Nah, kalau ngomongin soal asmara atau nikah, jujur aja, gue sering ngerasa ketinggalan kereta. Gue sekarang di umur yang kata orang udah pantes buat berkeluarga. Teman-teman SMA gue, wah jangan ditanya. Tiap buka Instagram isinya kalau nggak foto lamaran, ya foto perayaan anniversary. Kadang gue cuma bisa scroll cepet-cepet sambil senyum kecut. Bukannya gue nggak laku atau nggak mau punya pendamping. Ada kalanya gue ngerasa kesepian banget. Pengen ada tempat cerita pas balik kerja dengan keadaan ancur-ancuran. Tapi tiap kali gue mulai dekat sama orang, gue langsung mikir 2 kali. Gue sadar, pondasi gue belum kuat. Masa iya gue egois mikirin nikah sementara atap rumah nyokap masih bocor? Masa iya gue sibuk sewa gedung sementara adik gue masih butuh biaya buat masuk kuliah? Gue sering ngerasa bersalah kalau mau jadian sama orang.
Gue takut dia gak bakal tahan sama hidup gue yang serba irit ini. Gue takut dia gak terima kalau sebagian besar gaji gue masih lari ke kampung tiap bulan. Jadi ya udah, urusan hati gue simpen dulu di laci paling bawah. Gue istirahatin dulu ego gue buat punya keluarga kecil sendiri. Gue selalu bilang ke diri sendiri, sabar, ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai pelaminan. Gue lagi bangun fondasi yang lebih gede buat orang-orang yang udah besarin gue. Gue gak mau bangun rumah tangga di atas penderitaan keluarga gue di kampung. Biarlah gue telat nikah di mata manusia, asal gue gak telat berbakti di mata Tuhan. Gue percaya, kalau waktunya udah pas dan tanggung jawab gue udah tunai, jodoh yang terbaik pun gak bakal ketuker lokasinya. Kalau lo tanya, capek gak sih jadi gue? Jawabannya jelas, gila, capek banget. Kadang gue pengen teriak, pengen nangis di pojokan kamar kos, atau pengen nyerah aja terus balik ke kampung jadi pengangguran. Tapi tiap kali mata gue merem, yang muncul bukan rasa capek gue, melainkan wajah nyokap yang lagi senyum pas dapat kiriman paket dari gue. Atau muka adik gue yang pamer nilai rapornya bagus. Gue belajar satu hal penting di perantauan. Gak semua perjuangan itu perlu tepuk tangan. Gue memilih buat berjuang dalam diam. Teman-teman kantor mungkin lihat gue sebagai orang yang pelit atau kurang pergaulan. Tapi mereka gak tahu kalau di balik itu gue lagi nambah lubang-lubang kesulitan di rumah. Gue gak butuh validasi dunia. Cukup Tuhan dan sujud malam gue yang tahu seberapa keras gue berdarah-darah di sini. Gue jalanin hidup ini dengan satu kata, ikhlas. Gue percaya kalau niat gue tulus buat bahagiain orang tua, jalan gue gak bakal dibikin buntu. Rizki itu bukan cuma soal nominal di slip gaji, tapi juga soal kesehatan gue di sini dan ketenangan hati mereka di sana. Gue gak ngerasa rugi kehilangan masa muda demi keluarga. Karena bagi gue, melihat mereka hidup layak adalah pencapaian tertinggi yang pernah gue punya. Jadi, besok pas matahari bangun, gue bakal bangun juga. Gue bakal cuci muka, pakai sepatu yang udah mulai aus ini, dan berangkat kerja lagi dengan kepala tegak. Gue gak takut sama masa depan. Karena gue tahu setiap tetes keringat anak rantau yang niatnya bakti sama orang tua gak akan pernah tertukar dengan sia-sia. Perjalanan gue mungkin masih panjang, tapi gue gak bakal berhenti sampai semua mimpi mereka dan mimpi gue jadi nyata.